Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini adalah aktivis pendidikan ya. Dan dulu sebenarnya saya selalu memanggilnya Ustaz. Karena latar belakangnya memang SAG, Sarjana Agama. Namun belakangan masternya nampaknya master hukum. Kenapa bisa ini? Ya begitulah, mengikuti tren pada waktu itu. Oke. Beliau sekarang tercatat sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat setelah sebelumnya menjabat sebagai sekretaris ya. Ya, dan sekarang menggantikan Profesor Dr. Gufran Darmadirawan. Oh ya, menggantikan Pak Prof yang saat ini sudah memasuki purnama di Sulawesi Barat ya. Pindah ke Sulawesi Selatan. Pindah ke Sulawesi Selatan dan kembali menjadi akademisi. Iya, menjadi akademisi. Begitu beliau dipercaya sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Setelah menjabat sebagai Ketua PGRI, ya sebelum kita bahas topik kita ya, setelah menjabat sebagai Ketua PGRI, apa langkah-langkah yang dilakukannya? Tentu yang pertama sekali yang saya lakukan untuk di awal-awal kepemimpinan saya ini adalah membenahi organisasi yang tentu beberapa kepengurusan mundur, bahkan ada yang meninggal dunia. Sehingga saya harus sempurnakan kembali kepengurusan itu jadi 25 orang karena kepengurusan di PGRI provinsi itu terdiri dari 25 orang. Kebetulan kemarin ini dua wakil ketua, Al-Fatihah buat ketuanya, buat Pak Muhammad Idris dan kemudian Pak Haji Arifudin Toko. Bukan. Satu orang lagi wakil ketua juga, Haji Rusli ya. Haji Rusli. Ya juga almarhum, sehingga kosong di posisi wakil ketua 2 orang. Terus kemudian ada yang mengundurkan diri, memilih untuk menjadi wakil ketua PGRI di Kabupaten Mamuju, sehingga kosong biro. Lalu kemudian terakhir ini kemarin Profesor Dr. Gufran Darmadirawan yang tadinya ketua PGRI, namun karena dia pindah domisili ke Sulawesi Selatan, sehingga tidak memungkinkan lagi menjabat sebagai ketua PGRI di Sulawesi Barat berdasarkan ADART. Jadi Bapak ini dipilih aklamasi atau penunjukan langsung atau bagaimana? Ya, jadi setelah ada surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Pak Dr. Gufran Darmadirawan, maka kami berkonsultasi ke PB PGRI di Jakarta, dan sesuai dengan ADART untuk memilih pejabat ketua itu harus rapat pengurus lengkap. Jadi rapat pengurus lengkap, atau kalau dalam istilah organisasi kita dulu waktu KMPI namanya rapat pleno pleno pengurus. Dan dalam rapat pengurus lengkap itu secara aklamasi teman-teman mempercayakan kepada saya sebagai pejabat ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat, dan yang menggantikan posisi saya di Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sulawesi Barat adalah Wakil Sekretaris Umum, yaitu Ibu Wahdina, yang Kepala SMA 2 Lewali. Seperti itu. Itulah sekilas tentang perjalanan beliau sehingga saat ini menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat. Kalau PGRI ini Persatuan Guru Republik Indonesia ini membawa semua guru ya? Semua guru dan tenaga pendidikan. Semua guru dan tenaga pendidikan, mulai dari TK, dari PAUD PAUD sampai bahkan dosen, terus kemudian tenaga pendidikan seperti mulai dari caraka, usaha, bahkan kepala dinas pendidikan itu termasuk dalam anggota PGRI. Termasuk? Kalau termasuk guru karate? Oke. Ya itulah dulu Mario sekilas tentang Ketua PGRI yang bersama kita malam hari ini sebagai pengantar sebelum kita memasuki topik kita terkait dengan guru adalah garda terdepan dalam menyukseskan IKN. Tadi awalnya saya kira IKN, salah IKN atau IKN ya? Ternyata IKN, implementasi kurikulum merdeka. Kalau IKN, ibu kota negara. Ibu kota negara semuanya. Itulah sekilas. Dan beliau memang ini adalah aktivis berorganisasi.
pernah di KNPI, dan apalagi kalau organisasi profesi seperti guru, beliau memang sudah malang melintang ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di studio, dan sekarang kita mau membahas topik kita kali ini, yaitu guru adalah garda terdepan dalam mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka di Sulawesi Barat. Nah, barangkali masih banyak yang belum mengetahui ya tentang apa itu IKM, karena ini adalah hal baru dan nampaknya pembelajaran ini diuji cobakan bagaimana ya? Mulai 2022 diterapkan sampai 2024 ya. Untuk apa ya? Untuk prosesnya bagaimana? Uji cobanya kemarin itu kan ada namanya kurikulum 2013 prototipe ya. Jadi ya, di situ diuji cobakan dan tentu karena terkait dengan kondisi pandemi pada waktu itu. Jadi karena kondisi pandemi, kemudian kurikulum 2013 dicoba disederhanakan. Nah, pada saat disederhanakan itu akhirnya disebut dengan kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau biasa juga disebut kurikulum prototipe. Ya, kurikulum percobaan. Nah, sekarang ini kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum prototipe tadi ini setelah disurvei atau diteliti oleh Kemendikbud, Ristek, ternyata dia melihat bahwa ada akselerasi atau percepatan pengetahuan yang dimiliki oleh anak peserta didik 4 sampai 5 bulan lebih cepat ketimbang menggunakan kurikulum 2013 yang itu. Kenapa bisa dianggap lebih cepat ini? Saya tidak tahu apa metode dari Kemendikbud ini dalam meneliti ini, tapi menurut yang dirilis oleh Kemendikbud bahwa anak-anak yang menggunakan kurikulum prototipe ini lebih kencang atau lebih cepat dalam pengetahuannya 4-5 bulan ketimbang yang 2013 itu. Akhirnya kurikulum 2013 prototipe ini kemudian dimodifikasi oleh Mendikbud Ristek, kemudian melahirkanlah yang namanya kurikulum Merdeka atau yang biasa kita sebut IKM. Nah, saya informasikan juga untuk Lulure Mario yang ingin memberikan komentar, bisa memberikan komentar di halaman Facebook Mario Polewali Mandar ya, Mario Polewali Mandar, bisa ada bergabung di sana, dan cara ini juga dapat Anda dengarkan melalui live streaming fmmario.com dan 99,9 Mario FM Spirit Polewali Mandar. Nah, itu tadi awal kita membahas yang awalnya yaitu prototipe, kemudian sekarang berpindah ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, untuk implementasinya sendiri di Sulawesi Barat sebagai ketua PGRI bagaimana Anda melihatnya? Saya melihat bahwa kurikulum 2013 ini di Sulawesi Barat alhamdulillah lumayan direspon oleh teman-teman guru. Saya melihat datanya bahwa jumlah sekolah yang mendaftar IKM pada saat ini secara mandiri itu 434 sekolah. 434 ini termasuk 19 yang lulus seleksi sebagai sekolah penggerak. Jadi ada 19 sekolah penggerak di Sulawesi Barat, mulai dari PAUD sampai tingkat SMA SMK, terus kemudian selebihnya itu 414 itu menggunakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Jadi secara mandiri itu kan untuk saat ini kan satuan pendidikan diberi ruang untuk memilih 3 opsi kurikulum. Jadi ada yang memilih kurikulum K13 murni, bisa juga memilih kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum prototipe, atau memilih kurikulum Merdeka secara mandiri. Nah, kurikulum Merdeka secara mandiri ini terbagi lagi, ada sekolah yang mengambil kurikulum mandiri belajar, terus kemudian mandiri berubah, dan ada yang memilih mandiri berbagi. Kayaknya apa ya? Saya orang awam di pendidikan ini beribad memikirkan
memikirkan ya bagaimana apa namanya jenjang-jenjangnya. Ya. Itu yang jelas yang kita mau bahas malam hari ini bahwa guru adalah garda terdepan ya. Nah, sekolah-sekolah yang adakah kriteria sekolah yang dipilih untuk menerapkan IKN ini? Sebenarnya diberi keluasaan kepada atau kemerdekaan kepada sekolah untuk melihat dirinya atau membaca dirinya, Ya. evaluasi diri, untuk kemudian setelah itu dipersilakan sekolah mendaftar ya di link Kemendikbud untuk ikut menggunakan implementasi kurikulum merdeka ini. Ya. Kemarin batasnya sampai bulan April, ya 31 April. Diberi kebebasan untuk mendaftar, dan ya yang mendaftar untuk 2022 ini itu tadi 414 ya 414 sekolah tingkat seluruh tingkatan ya. sebar. Ya, dari sekian sekolah yang mendaftar, ratusan sekolah yang mendaftar, apakah mereka dinyatakan bisa menerapkan atau bagaimana? Tentu bisa. Jadi ketika mereka mendaftar tentu bisa. Kecuali kalau sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak memang diseleksi dan memang seleksinya luar biasa. Memang persaingan yang ketat. Karena kalau sekolah penggerak itu kan di samping memang sudah harus menerapkan IKN ini, dia juga akan dibekali oleh pemerintah pusat bantuan dana untuk menjalankan itu. Jadi itulah yang 19 sekolah tadi. Sementara yang selebihnya ini mandiri, ya tentu setelah dia memilih bahwa dia memilih IKN untuk diimplementasikan di sekolahnya, ya sudah bisa. Jadi tidak ada istilah bantuan lagi. Ya tidak ada. Pokoknya Yang digunakan adalah dana operasional sekolah. Ya, dana operasional sekolah. Yang mandiri kan. Seperti itu. Jadi sudah banyak sekolah yang mandiri. Ya tadi saya sampaikan 400 lebih Sulawesi Barat, ya 415. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah anggaplah kurikulum yang lalu itu adalah anggaplah kita menganggapnya kurikulum biasa, menyebutnya kurikulum biasa. Nah, sekarang ini kurikulum merdeka, apa sih bedanya? Ya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini ada 3 karakteristik utama ya yang harus kita lihat. Ya, yang pertama adalah bahwa di kurikulum merdeka ini ada namanya penyederhanaan konten. Jadi dia lebih fokus pada materi esensial, sehingga materi pelajaran buat anak-anak itu menjadi berkurang. Jadi beban materi yang harus ditanggung oleh anak-anak kita menjadi berkurang karena dia fokus pada materi yang esensial saja. Maksudnya esensial itu bagaimana? Yang utama, yang penting, yang penting ya, yang dianggap tidak terlalu menyentuh dengan kehidupan anak-anak itu dikurangi seperti itu. Contohnya seperti pelajaran apa? Ya misalnya kalau kita di SMA ya, yang tadinya kan ada jurusan IPS, MIPA, bahasa, itu sekarang sudah tidak ada. Jadi sehingga pelajaran IPA itu menjadi terpadu. Yang tadinya dibagi-bagi. Kemarin misalnya IPS ada IPS ekonomi, IPS sejarah, itu menjadi satu, yaitu IPS terpadu. Jadi menjadi sederhana seperti itu. Yang kedua, karakter utama dari kurikulum merdeka ini adalah pembelajarannya itu berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran. Jadi kemudian yang ketiga, rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran diberikan fleksibilitas ya. Jadi satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang guru adalah garda terdepan dalam mensukseskan implementasi kurikulum merdeka di Sulawesi Barat bersama Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat, Bung Haruna Rasid SAG MH, kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Dan untuk Anda yang sempat mendengarkan acara ini, Anda bisa mengirim di kolom komentar Mario di FB Mario, yaitu Mario Polewali Mandar. Dan untuk Anda yang ingin mungkin bergabung bisa di 081
341 235 799. Saya ulangi di 081 341 235 799. Oke, sebelum kita lanjut, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Implementasi kurikulum merdeka atau bagaimana? Ya, termasuk karena kebetulan sekolah yang saya awasi itu adalah SMA Negeri 1 Pulau Ali yang memilih juga implementasi kurikulum merdeka opsi 1, dan SMA Negeri 1 Wonomulyo yang kebetulan lulus sebagai sekolah penggerak untuk tahun ini. Oh ya. Jadi ada 2 sekolah ini yang menerapkan kurikulum merdeka yang menjadi tugas saya untuk mengawasi prosesnya. Ya. Seperti itu. Dalam prosesnya bentuk-bentuk pengawasan apa yang dilakukan? Untuk saat menggunakan kurikulum merdeka ini, fungsi pengawas itu disederhanakan. Jadi yang tadinya harus mengawasi atau melakukan pengawasan kepada guru dan kepala sekolah. Kali ini sudah cukup kepala sekolah saja. Jadi fungsi pengawas itu sudah tidak hanya sebagai pengawas saja, tetapi juga sebagai coach. Sebagai coach juga sebagai fasilitator. Ya, jadi bertambah luasnya pengawas. Jadi coach dan fasilitator untuk dalam implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, sekarang apa yang mesti dilakukan guru untuk menerapkan ini? Nah, tentu ya saya sesuai dengan topik yang kita bahas malam ini, guru adalah garda terdepan. Saya pikir memang guru yang paling harus berada di garda terdepan, karena dialah yang harus menerapkan kurikulum ini kepada anak-anak didiknya. Ya, artinya berhadapan langsung dengan dia yang berhadapan langsung dengan siswa. Ujung tombak ya. Ujung tombak. Jadi sementara kita tahu bersama bahwa kurikulum merdeka ini orientasinya betul-betul siswa. Ya, jadi kalau istilahnya dalam guru-guru penggerak itu bahwa guru menghamba ke siswa, tapi menghamba dalam tanda kutip ya, bukan menghamba dalam seperti menghamba kepada Tuhan. Jadi memang guru yang harus berbenah. Karena artinya istilah lokalnya calo sekolah supaya malah yang paham. Karena saya punya prinsip bahwa sehebat apapun kurikulum, bagaimanapun hebatnya kurikulum, tetapi kalau yang menjalankan kurikulum itu tidak paham, tidak mengerti, tentu tidak akan efektif hasilnya. Saya beri contoh, misalnya anggaplah kurikulum itu sebuah alat musik, sebuah alat musik. Kalau kemudian alat musik itu mahal atau canggih atau apa, tetapi orang yang memainkannya itu tidak tahu hal tentang musik, tentu tidak akan melahirkan irama yang bagus, irama yang cantik begitu. Jadi saya berpikir bahwa memang yang benar-benar harus kita maksimalkan pengembangan dirinya itu adalah guru. Guru dalam arti di berbagai mata pelajaran ya. Jadi tentu dari semua mata pelajaran, termasuk juga guru kelas. SD kan guru kelas. Apa sebenarnya yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya? Isi materinya kah, metode pembelajarannya kah, atau apanya ini? Jadi untuk kurikulum merdeka ini ada beberapa hal yang membedakan dari kurikulum sebelumnya. Jadi ada sekitar 7 aspek lah, kalau saya tidak salah ya. Ada 7 aspek yang membedakan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Aspek yang pertama tentu kerangka dasarnya, bahwa kurikulum merdeka itu rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah tujuan sistem pendidikan nasional, dan ada tambahan, yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Terus sementara kurikulum 2013 itu tidak ada tambahan profil pelajar Pancasila. Itu aspek yang pertama. Di semua mata pelajaran itu? Di semua tingkatan seperti itu ya. Gitu? Terus kemudian yang aspek yang membedakan yang kedua adalah
kompetensi yang dituju. Jadi kalau kemarin itu di kurikulum 2013 ada namanya kompetensi dasar. Ya. Ya, kompetensi dasar. Terus kemudian untuk kurikulum merdeka itu berubah menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran. Jadi ada istilah baru, kalau dulu KD sekarang CP. Ya, ini harus dipahami juga oleh guru-guru kita. Jadi capaian pembelajaran yang disusun dalam perpase. Jadi ada perpase. Jadi pendekanannya sekarang itu lebih ke perpase. Misalnya kalau di SMA itu kan ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Ya. Nah, kalau kemarin kurikulum 2013 ada namanya kompetensi inti, ya. Ya, kemudian yang dia biasa disebut KI1 ada KI2. Itu aspek yang kedua. Nah, terus kemudian aspek yang ketiga yang membedakan adalah struktur kurikulum. Nah, kalau kurikulum 2013 kemarin jam pelajaran diatur per minggu, ya. Satuan pelajaran mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Nah, sedangkan kurikulum merdeka ini struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu pembelajaran reguler atau yang rutin, ya, yang seperti hari-hari biasa. Tapi ada tambahan yang kedua, yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Jadi itu yang membedakan antara. Kalau penguatan Pancasila itu bentuknya apa yang diterapkan untuk dia bentuknya proyek. Jadi ya, dia bentuknya proyek. Jadi siswa biasa tergantung satuan pendidikan dia memilih aspek apa yang ingin dikembangkan. Kalau misalnya budaya lokal, ya tentu bagaimana siswa membuat atau menciptakan atau mengenal budaya lokal. Dan ya itu dibuatkan semacam proyek, apakah pameran atau praktek pembuatan. Kalau misalnya di Polewali Mandar atau Sulawesi Barat cara membuat JEPA, ya, itu di situ bisa kita terapkan di aspek itu. Maksudnya implementasinya itu yang 5 sila ini dari Pancasila atau gimana? Bukan. Jadi ada memang ada memang profil Pancasila itu ada memang karakter yang harus dikembangkan. Ya, karena yang saya pahami Pancasila itu kan 5 dasar, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permasyarakatan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah masih hafal-hafal ya. yang kalau waktu SD kita kan harus hafal itu, mulai kelas 1 SD harus hafal itu 5 sila. Terus kemudian yang berbeda juga dari kurikulum 2013 adalah pembelajarannya. Jadi kurikulum 2013 itu pendekatan pembelajarannya menggunakan satuan pendekatan, yaitu pendekatan saintik, ya, untuk semua mata pelajaran. Jadi pendekatan istilah ini banyak istilah baru nih. Pendekatan saintik itu maksudnya gimana? Dia terfokus kepada tatap muka, ya, tatap muka. Jadi untuk kurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50%. Sementara di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus. Ya. Sementara kalau kurikulum merdeka ini menguatkan pembelajaran diferensiasi, ya, artinya lebih kepada bakat dan minat siswa atau peserta didik. Jadi untuk ini itu hanya dialokasikan waktu 70-80%. Selebihnya 20-30% itu digunakan untuk kegiatan co-kurikuler, yaitu penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Jadi ada 30% yang co-kurikuler yang lebih ke profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengukur keberhasilan IKM ini, implementasi kurikulum merdeka ini terhadap apa yang dilakukan guru setiap hari di sekolah, gimana ukurannya? Ya, sebagai pengawas bagaimana? Ya, tentu untuk kurikulum merdeka ini ada namanya asesmen. Jadi ada asesmen. Jadi ada beberapa asesmen di kurikulum merdeka ini. Yang pertama namanya asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu adalah asesmen yang dilakukan oleh sekolah atau guru sebelum memberikan atau memilih metode mengajar yang digunakan guru terhadap peserta didik. Jadi asesmen diagnostik ini adalah untuk mengetahui apa bakat dan minat siswa. Nah, dari situlah
ketika ternyata bakat siswa saya ini, minatnya ini, ya cara belajarnya begini. Itu disitulah guru kemudian memilih metode mengajar sesuai dengan bakat dan apa yang diminati oleh siswanya. Terus kemudian ada asesmen yang proses ya. Jadi selama proses pembelajaran itu ada asesmen. Asesmen ini dilakukan oleh penilaian individu oleh siswa masing-masing menilai dirinya. Terus kemudian penilaian teman sejawat, di mana teman-teman menilai temannya pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada juga asesmen di akhir materi. Jadi ada asesmen di akhir materi, ada asesmen di akhir setelah seluruh materi selesai. Ya kalau istilah waktu 2013 itu ada ujian semester, ada ujian setiap selesai satu materi seperti itu. Tapi istilahnya asesmen saat ini. Jadi disitulah kita mengukur potensi anak-anak kita melalui asesmen itu. Gitu ya. Artinya untuk melihat bakatnya, kalau melihat bakatnya itu di asesmen diagnostik. Beda-beda asesmennya. Jadi asesmen diagnostik itu untuk melihat bakat di sini. Jadi memang dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan guru tersendiri karena tidak ada patron yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait dengan instrumen asesmen itu. Jadi guru harus diberi keleluasaan kepada guru untuk membuat asesmen untuk bisa mengetahui bakat dan siswa anak didiknya di sekolahnya. Dan itu dibuat dalam bentuk laporan? Bisa dalam bentuk tes, bisa dalam bentuk wawancara, bisa dalam bentuk angket, ya terserah. Pokoknya diberi keleluasaan oleh guru. Itulah disitulah kemerdekaannya. Gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa implementasi kurikulum merdeka ini tidak akan seragam antara satu sekolah dengan sekolah lain. Jadi misalnya sekolah yang berada di Polewali Mandar, misalnya SMA 1 Polewali, SMA 3 tidak boleh misalnya sama SMA 2, SMA 3 atau SMA 1 di Mamuju misalnya, pasti beda. Jadi tidak ada patron pokok. Jadi benar-benar kita merdeka. Kalau metode pembelajarannya bagaimana? Buku-buku yang menjadi acuan bagaimana? Kalau dianggap tidak seragam bagaimana? Sumber pembelajarannya juga tidak terfokus kepada buku saja. Jadi sumber belajar anak-anak di kurikulum merdeka ini bisa melalui buku, bisa melalui Google, bisa melalui lingkungan setempat. Jadi sumber belajarnya sudah tidak fokus pada satu saja. Jadi misalnya ada anak-anak yang mau belajar menyiar misalnya, dia bisa belajar ke sini. Jadi tidak selamanya harus cari di buku. Jadi dia seperti itu. Jadi banyak teknik-teknik semacam pedoman untuk melakukan pembelajaran itu. Untuk yang disiapkan oleh pemerintah kan ada namanya platform Merdeka Mengajar. Di situ pemerintah memberikan contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Memberikan pengetahuan dasar sebagai pemicu untuk mengembangkan pengetahuan, yaitu namanya platform Merdeka Mengajar. Memang satu paket itu, jadi IKM satu paket dengan platform Merdeka Mengajar, PMM. Nah, PMM ini seharusnya bagi bagi sekolah yang sudah memilih implementasi kurikulum merdeka, seharusnya IKM ini PMM ini harus diakses oleh guru. Karena cara mengaksesnya itu sangat mudah. Seperti kita sudah ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Jadi seperti kalau kita main Facebook tinggal dibuka ketik, kita login dengan menggunakan ID belajar kita. Jadi masing-masing itu kan ada ID belajarnya. Login masuk, terus tinggal dilihat apa yang mau dipelajari lengkap. Jadi guru untuk bisa mengembangkan diri secara mandiri harus mendownload ini aplikasi ini. Sementara saya lihat data ada data yang saya punya ini yang bersumber dari BPMP bahwa untuk saat ini dari 6.922
jumlah guru dan tenaga kependidikan yang terdaftar di IKM, ya. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ya, karena kan dari 434 sekolah itu kan otomatis gurunya harus masuk. Jadi jumlah gurunya itu bersama dengan tenaga pendidikan itu 6.922. Yeah. Sementara yang login di PMM ini baru 3.480 guru. Berarti masih ada 50% guru yang tidak pernah belum login di sini untuk belajar. Ya, faktor apa kira-kira? Faktor cuaca kah atau faktor jaringan kah? Ya, ini kan data saya Sulawesi Barat, berarti bahwa kemungkinan besar ini ya saya tidak bisa katakan faktor jaringan. Saya lihat di sini kalau mama saya ini kan ya sudah hampir 100%. Padahal kita tahu masa itu kan lebih kalau jaringannya kan pasti lebih kencang lah kita di sini ketimbang di. Tapi kalau guru mau berusaha pasti ya bisa dapat jaringannya. Saya kira begitu. Jadi tentu kita berharap jadi BPMP dalam hal ini yang kemarin kan PMP serta Balai Guru Penggerak ini mendorong supaya teman-teman guru mendownload aplikasi ini dan belajar mandiri agar supaya kita memiliki minimal pengetahuan dasar atau minimal ada yang bisa kita tiru untuk kemudian kita aplikasikan di sekolah disesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah serta peserta didik kita ya seperti itu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut topik kita dalam hari ini dan masih bersama narasumber saya di studio ya yang cukup ganteng ya, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat Bung Haruna Rasid SHG MH dengan topik guru adalah garda terdepan dalam menyukseskan IKM atau implementasi kurikulum merdeka di Sulawesi Barat. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Di 99,9 Muara FM Spirit of Kuala Mandar di kesempatan malam hari ini tidak terasa sudah 44 menit kita berbincang-bincang ya dengan Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat Bung Haruna Rasid dengan topik guru adalah garda terdepan dalam menyukseskan IKM implementasi kurikulum merdeka di Sulawesi Barat. Ya mungkin bisa diulang kembali terkait dengan aplikasi PMM. Ya PMM tadi. Ya jadi kayaknya masih ada yang kurang jelas. Ya jadi dengan adanya implementasi kurikulum merdeka ini pemerintah kemudian menyediakan fasilitas buat teman-teman guru, kepala sekolah atau tenaga kependidikan lainnya untuk belajar mandiri. Jadi belajar mandiri mengembangkan diri yaitu dengan aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Ya, Platform Merdeka Mengajar ini artinya kelanjutannya dari IKM ini turunannya ya? Iya, dia bagian dari IKM. Jadi artinya begini, kan dulu kalau kurikulum 2013 itu kan ketika mau diterapkan itu selalu ada pelatihan. Ya dipanggil guru-guru pelatihan ya. Kurikulum. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi pemanggilan guru-guru untuk pelatihan terkait dengan kurikulum merdeka ini. Tetapi pemerintah menyediakan fasilitas yang disebut dengan PMM, ya Platform Merdeka Mengajar, yang bisa kita unduh atau download di Play Store. Ya. Jadi dari situ guru-guru dari situ belajar ya? Nah, dari situ guru-guru bisa belajar apa yang ingin diketahui oleh guru-guru, apa yang ingin dikembangkan oleh guru-guru. Itu ada semua disiapkan oleh pemerintah di PMM ini. Nah, cuma tadi saya memang diharapkan oleh baik BPMP maupun Dinas Pendidikan Provinsi juga termasuk Balai Guru Penggerak untuk berharap supaya teman-teman guru utamanya yang sudah mendaftar di IKM ini login atau mendownload aplikasi PMM ini. Ya, karena masih 50% ya. 50% dari jumlah guru dari jumlah bukan jumlah guru, jumlah yang mendaftar IKM.
Ya gitu. kan dari jumlah sekolah yang mendaftar IKM yaitu 434. Jumlah 434 ini berarti jumlah yang berada di dalam itu jumlahnya 6.922. Sementara yang login di platform Merdeka Mengajar ini baru 3.480 orang. Nah, Berarti baru sekitar 50% kurang lebih. iya. Khusus SMA atau keseluruhan? Keseluruhan. Keseluruhan. Ya, mulai dari PAUD sampai SLB. Iya. BP apa? Terkait dengan kewenangan Bung Haruna ini, khususnya SMA, apa yang dilakukan untuk mendorong para guru yang belum mendownload aplikasi? Ya tentu untuk saya karena di samping kita mengawas di satuan pendidikan yang diberikan tanggung jawab ke kami ini, ada juga namanya kepengawasan terpadu wilayah 1 yaitu meliputi Pulau Alimandar, Majene. Ya, salah satu yang kami lakukan adalah memperkenalkan aplikasi ini kepada seluruh teman-teman guru dan menganjurkan untuk mengunduh atau mendownload agar supaya aplikasi itu berada dalam genggamannya. Artinya sebenarnya semudah kita main Facebook lah. Tapi yang bisa mendownload itu khusus guru ya? Guru, karena dia harus menggunakan untuk login ke dalam. Ada passwordnya lah. Ya ada. Ada semacam passwordnya. Ya, ada memang. Kalau bukan guru tidak kalau bisa. dia, Oh gitu. Oke. ID belajar namanya guru ya. Jadi memang harus guru yang sudah memiliki ID belajar ini. Terus kemudian perlu juga disampaikan bahwa bukan cuma yang terdaftar di IKM yang harus belajar di PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini, tetapi guru-guru yang belum mendaftar juga, karena bagaimanapun juga nanti tahun depan ini kemungkinan implementasi kurikulum Merdeka ini akan diterapkan kepada seluruh sekolah di Indonesia, sehingga ya untuk mempersiapkan diri alangkah baiknya kita mengenal memang ini namanya aplikasi PMM ini. Ya, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, saya membaca ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan Kementerian ini terkait dengan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 nanti berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Ini nampaknya kalau kita membaca dari situs Kementerian Pendidikan ini 2022 sampai 2024 akan dievaluasi lagi. Kalau begitu, kalau dianggap kurang berhasil akan ada lagi mungkin kurikulum baru atau bagaimana? Ya. Namanya juga kita hidup di dunia ya, pasti selalu ada perubahan. Kita tahu bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup ini kecuali ketidakabadian itu sendiri atau perubahan itu sendiri. Jadi yang namanya kurikulum berubah itu ya wajar lah. Karena harus mengikuti perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman, iya betul. Dulu saya ingat betul bahwa dulu sekolah-sekolah itu misalnya SMA, SMP itu anak-anak dilarang bawa handphone ya. Pada waktu itu saya teringat bahwa siswa dilarang bawa handphone ya. Bahkan ada guru yang seeking handphone dulu pada zaman sebelum pandemi tiba. Pas tiba-tiba pandemi kan wajib anak-anak harus punya handphone. Berubah karena dia harus belajar secara online. Jadi itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Tapi kan sekarang sudah diterapkan tatap muka. Apakah masih handphone itu masih dibolehkan sama siswa atau dibatasi atau bagaimana? Masih, tentu untuk pembatasan tentu ada pembatasan. Tetapi untuk tidak menggunakan handphone itu sudah tidak bisa lagi, harus menggunakan handphone karena sumber belajar anak-anak itu bukan lagi hanya sekedar buku saja, tetapi juga bisa googling mencari di Google ilmu-ilmu. Karena ya tentu
guru hanya memberikan motivasi. Jadi guru hanya memberikan motivasi, memberikan memfasilitasi siswa mencari sendiri pengetahuan. Sehingga ya kalau hanya buku saja itu terbatas. Ya sekarang istilahnya anak-anak sekarang ada Mbak Google ya, apapun bisa dijawab oleh Mbak Google. Jadi kalau anak-anak mau dibatasi pegang handphone saat ini ya kayaknya sudah tidak relevan lagi. Jadi wajarlah kalau 2024 kurikulum berubah lagi. Kalau nampaknya dibahas topik kita malam hari ini akan panjang sekali, tapi itu adalah perbincangan kita malam hari ini adalah sekedar gambaran terhadap program dari Kementerian Pendidikan Kemenristek ini terkait dengan kurikulum yang disebutnya implementasi kurikulum merdeka. Nah, tentunya banyak hal lagi yang perlu kita pahami, ketahui, terutama para guru yang harus lebih memahami hal ini karena dia adalah garda terdepan dalam menerapkan kurikulum ini. Nah, untuk sesi terakhir ini apa harapan Anda baik selaku Ketua PGRI maupun selaku pengawas SMA? Ya, tentu harapan saya marilah kita semua mendukung program ini, IKM ini, seluruh masyarakat ya, orang tua siswa, masyarakat, stakeholder ya, guru, pas semua kita dukung ini program pemerintah yaitu implementasi kurikulum merdeka ini. Tentunya utama apa tujuan kita adalah bagaimana kita mencapai mutu pendidikan kita. Kita tahu bahwa selama ini mutu pendidikan di Sulawesi Barat selalu berada di ranking bawah. Oleh karena itu satu-satunya cara ya kita sama-sama lah bahu membahu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada sedikit yang miris buat saya di masyarakat kita pada umumnya, bahwa selama ini kita hanya fokus memperhatikan maaf ini penggunaan dana di sekolah. Kemarin ada beberapa pemanggilan kepala sekolah yang terkait dengan istilahnya pungli. Sebenarnya saya mau berharap ya ini kan persoalan pungli ya tidak terbukti juga ya. Oleh karena itu saya berharap ke depan itu kita semua ini justru yang kita fokus perhatikan adalah mutu. Jadi kalau ada sekolah yang mutunya merosot, seharusnya itulah yang kita jadi pertanyaan kenapa bisa merosot. Itu yang harus kita buru, itu yang kita harus panggil kalau misalnya masyarakat harus memanggil itu, dipanggil kepala sekolahnya, kenapa bisa mutu merosot di sekolahmu. Daya tampung perguruan tinggi lumayan luas, tetapi kenapa siswa kita masuknya sedikit ya. Misalnya alumni kita kenapa sedikit yang bisa diserap oleh dunia usaha. Nah, itu yang saya mau supaya kita semua ini fokus ke situ. Kalau perlu kepala-kepala sekolah yang merosot mutunya, itulah yang dipanggil oleh DPR, dipanggil oleh stakeholder yang berkepentingan, diwawancarai, didatangi. Jangan hanya persoalan. Jadi rata-rata yang dipanggil itu karena hubungan dengan tanda kutip dana ya. Ya, saya lihat kalau itu diajukan saja. Ya, saya perhatikan seperti itu bahwa banyak kepala sekolah dipanggil hanya persoalan PPDB, penerimaan siswa baru yang hanya saya tidak ditanyakan tentang itu. Saya baru dipanggil pada saat ada penentuan kelulusan. Siswanya sedikit terserap masuk perguruan tinggi, siswanya terserap sedikit masuk di dunia usaha, itu yang dipanggil. Seharusnya yang menjadi ukuran keluaran itu yang terserap di perguruan tinggi yang favorit lah misalnya terutama jurusan-jurusan favorit juga termasuk dengan bagaimana mengembangkan diri para siswa yang sudah tamat ini. Itu untuk mengetahui mutunya. Oke, nampaknya sebenarnya kita masih mau berlama-lama, tapi waktu kita dibatasi, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang hanya membahas tentang topik kita malam hari ini, yaitu implementasi kurikulum merdeka, dan tentunya masih banyak hal yang perlu kita ketahui, tapi waktunya terbatas. Nah, sekarang closing statement dari Anda ini selaku Ketua PGRI maupun selaku pengawas terhadap dunia pendidikan khususnya di Sulawesi Barat. Terima kasih. Jadi untuk selaku Ketua PGRI tentu saya berharap
kepada seluruh anggota PGRI di Sulawesi Barat ini tetap kita konsisten untuk tetap solid dan menjaga soliditas dan solidaritas ya. Utamanya membantu pemerintah ini dalam mensukseskan IKM ini. Terus kemudian harapan saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, marilah kita serius ini, kita fokus ke mutu. Ya, di samping memang juga perlu kita mengawasi penggunaan dana di sekolah, tapi jangan cuma itu doang. Jangan sampai tenaga kita habis terkuras ke situ hanya mengurus DAK, mengurus PPDB. Sementara kita lupakan sementara kita lupakan bahwa mutu ini yang harus dijaga. Seharusnya saya mau itu kepala sekolah yang mutu pendidikannya anjlok itu harus yang diganti, yang dipanggil seperti itu yang saya dipertanyakan seperti itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat Bung Harun Rasid, SAGMH, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sebagai pengawas sekolah tingkat SMA. Itulah perbincangan kita pada malam hari ini di luar Mario. Tentunya masih banyak hal yang ingin kita ketahui terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, khususnya di Sulawesi Barat, tapi kita dibatasi waktu. Dan terus terang juga saya baru coba-coba login tadi apa itu IKM, ternyata implementasi kurikulum Merdeka. Nah, terima kasih atas kehadirannya di studio ya. Sampai jumpa di luar Mario pada perbincangan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.